Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan mencoba belajar bagaimana mengolah data ya. Tujuan kita melakukan pengolahan data itu adalah menyederhanakan data yang sudah terkumpul, lalu menyajikan dalam susunan yang baik dan dianalisa ya. Jadi data-data yang sudah terkumpul, contohnya kuesioner nih. Kuesioner kalau kita baca satu persatu itu belum tahu hasilnya. Misalnya berapa orang yang suka membaca ya. Itu kalau cuma dibaca per lembar itu nggak kelihatan kan, jawabannya cuma suka tidak suka, suka tidak suka gitu ya. Makanya perlu kita olah, kita kumpulan yang suka jadikan satu, yang tidak suka jadikan satu, dan nanti baru bisa terbaca. Misalnya yang suka membaca 70%, yang tidak suka 30%. Nah itulah fungsinya pengolahan data, jadi menyederhanakan data yang sudah terkumpul. Demikian juga wawancara ya. Wawancara itu kan kadang tidak terstruktur pertanyaannya ya. Makanya kita perlu menatanya. Ini mana nih wawancara untuk bab 3, wawancara untuk bab 1, wawancara untuk bab 4 misalnya ya. Itulah fungsi pengolahan data. Di dalam melakukan pengolahan data itu ada 3 kegiatan utama ya. Yang pertama penyuntingan atau editing ya. Penyuntingan itu maksudnya memeriksa daftar yang kembali ya, misalnya kuesioner, ini khususnya kuesioner ya, itu banyak hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Jadi jangan terima kuesioner langsung dimasukkan ke SPSS, wah itu bahaya banget ya. Kita perlu memeriksa atau menyunting istilahnya ya. Yang pertama kesesuaian jawaban dengan pertanyaan ya. Kadang ya ada pertanyaan yang betul tapi salah. Betul tapi salah itu seperti ini ya. Misalnya anak saya waktu kecil tanya, kamu lahir di mana? Dia jawabnya di Rumah Sakit Budi Rayu. Betul ya. Tapi di dalam formulir kan yang dimaksud tempat lahir itu kota, bukan rumah sakitnya, seperti itu. Nah itu yang dimaksud kesesuaian jawaban dengan pertanyaan. Lalu yang kedua kelengkapan pengisian ya. Pengisian harus komplit. Nggak komplit berarti dibuang udah kuesioner itu ya. Lalu keajekan jawaban itu maksudnya konstan ya. Biasanya dalam dunia kerja itu ada kuesioner yang melihat ini karyawan cocoknya dari pimpinan atau karyawan. Itu pertanyaannya itu apakah Anda suka memimpin, apakah Anda suka dipimpin, seperti itu. Itu akan kelihatan Anda orangnya konstan atau ajek atau tidak. Kalau sudah menyatakan suka memimpin ya sampai bawa jawaban terakhir ya isinya kepemimpinan. Itu yang dimaksud ajek ya, ajek atau konstan ya. Lalu yang keempat, Anda tidak boleh mengganti jawaban ya. Misalnya responden jawabannya negatif semua ya, kamu nggak boleh tip X lalu ganti positif, itu nggak boleh ya. Hasil penelitian itu harus apa adanya, tidak boleh diganti-ganti. Oke, lalu yang kedua pengkodean atau coding ya. Di sini fungsinya untuk menyederhanakan jawaban responden seperti skala Likert yang lalu ya. Jadi misalnya yang setuju kasih kode 1, yang tidak setuju kasih kode 2, seperti itu. Kalau skala Likert kan 5 ya. 5 yang sangat setuju, yang setuju 4, yang netral 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Ini fungsinya untuk mengolah data di SPSS kode ini ya. Lalu bagaimana untuk pertanyaan yang terbuka ya? Kuesioner terbuka itu maksudnya kuesioner yang memberikan kebebasan kepada responden untuk menjawab ya. Misalnya Anda diminta saran ya, saran untuk kemajuan perusahaan. Jawabannya pasti macam-macam ya. Atau masukan untuk pelayanan perusahaan ya. Itu jawaban pasti macam-macam. Nah ini Anda perlu menggolong-golongkan karena di Indonesia itu banyak jawaban-jawaban yang sama ya, memiliki arti yang sama. Contohnya ya, kriteria pimpinan menurut Anda ya, ada nulis pandai, pintar, cerdas, lulusan S2, itu jadikan satu golongan ya. Golongannya misalnya Anda kasih kode 1 pendidikan, seperti itu. Lalu yang kedua misalnya beragama ya, bertakwa kepada Tuhan, seperti itu jadikan satu ya. Semua yang mengandung agama itu jadikan satu, misalnya kode 1, berarti kode 2 kepemimpinan, kode 3 apa, seperti itu ya.
Jadi Anda harus membaca dulu kalau kuesioner terbuka, jawabannya apa nih rata-rata, lalu dibikin kategori, ya, digolong-golongkan lalu dikasih kategori, misalnya satu keagamaan atau memiliki agama atau kepercayaan, yang kedua tentang kecerdasan, yang ketiga tentang apa gitu. Itu nanti dimasukkan ke SPSS untuk diolah. Oke, lalu langkah ketiga setelah diolah, Anda harus membuat tabel ya atau tabulating ya, biar bisa dibaca oleh peneliti ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ya, ini tabel frekuensi untuk satu variabel, misalnya untuk ukuran TV ya. Ini penjualannya berapa, itu akan kelihatan berapa persen plus persennya. Ini berfungsi data seperti ini ya, misalnya oh ini di Pekalongan banyak yang beli 14 inch nih ya, makanya Pekalongan ditambahi aja TV-TV yang 14 inch lah, yang ini dioperkan ke kota-kota yang suka TV besar seperti itu. Jadi fungsi untuk marketing seperti itu. Ada juga yang tabel silang ya atau cross tab ya, korelasi ya. Contohnya ini gaji sama jam kerja. Misalnya yang jam kerjanya kurang dari 35 dan gajinya kurang dari 500.000, itu berapa orang seperti itu. Oke, setelah data sampai tabel, kita perlu melakukan analisis data ya. Tujuannya untuk menyederhanakan data sehingga mudah ditafsirkan. Analisa ada dua ya, non statistik sama statistik. Ya. Non statistik itu hanya untuk membaca data saja. Ya, misalnya jenis kelamin. Ya, jadi yang ngisi kuesioner misalnya 75% laki-laki, 25% wanita seperti itu. Itu non statistik ya. Kalau analisa statistik itu cocok untuk yang kuantitatif. Misalnya pengaruh penjualan terhadap pengaruh promosi terhadap penjualan seperti itu. Ya, ada perhitungannya statistik. Misalnya pakai regresi, korelasi seperti itu. Nah, di sini analisis statistik masih terbagi lagi ya. Ada yang deskriptif, ada inferensial. Deskriptif itu hanya menggambarkan tanpa memberi penilaian. Misalnya bentuknya prosentase ya, jadi cuma gambar-gambarkan saja berapa persen. Ya. Sedangkan inferensial itu sudah memberikan penilaian, atau lebih cocoknya lebih ada pengolahannya ya, misalnya regresi, korelasi seperti itu sudah masuk inferensial. Setelah dianalisis lalu perlu ditafsirkan, yaitu menarik kesimpulan. Ini langkah akhirnya ya, menarik kesimpulan. Ya, caranya adalah membandingkan masalah ya dengan hasil yang didapat. Ya, masalah biasanya terletak di bab 1. Setelah masalah, Anda membuat software atau membuat apa, lalu hasil akhirnya bagaimana? Apakah software itu bisa menyelesaikan masalah atau tidak? Itu penafsiran hasil. Oke, mungkin itu saja pengolahan data kali ini. Selamat ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.